Alkitab kita dari Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Saya bacakan. Matius pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau pimpin sertai kami, lingkupilah kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh mempertumbuhkan iman kami dan menguatkan akan iman kami. Pakailah hamba di dalam segala kelemahannya untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan cuma satu kata aja, satu kata di dalam bagian Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Kata itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apa arti kata Immanuel menurut Injil Matius, menurut pembaca pertama pada waktu mereka mendapatkan tulisan ini? Itulah yang menjadi fokus pada pagi hari ini. Apa pesan dari kata Immanuel menurut pembaca pertama pada waktu mereka membaca tulisan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sampai ke sana kita perlu mengetahui latar belakang daripada perjanjian baru, latar belakang daripada tulisan ini. Kenapa demikian? Supaya kita mengerti lebih dalam arti kata Immanuel. Latar belakangnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu ada beberapa raja. Yang pertama itu adalah rajanya Saul. Saul, kemudian setelah Saul itu Daud. Kemudian setelah Daud adalah Salomo. Nah, setelah Salomo ternyata kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. Kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Begitu. Ada dua kerajaan setelah Salomo terpecah. Dan di dua kerajaan ini ternyata Allah itu mengirim dua-duanya itu mengirim nabi. Tapi yang jadi persoalannya mereka pada saat dikirim nabi, mereka itu mendengarkan nabi itu, lama-kelamaan akhirnya nabi dikirim, mereka tidak mau mendengarkan nabi tersebut. Kenapa? Karena pada waktu itu nabi itu bukan hanya menegur mereka tentang spiritualitas, tetapi juga tentang ketidakbenaran apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka katakan, katanya adalah cinta kepada Allah, tetapi di dalam realita kehidupan mereka ternyata tidak benar. Termasuk para ahli-ahli di situ, para orang-orang Yahudi yang ahli pada waktu itu, ahli kitab dan seterusnya. Ternyata hidup mereka itu tidak benar. Termasuk pada waktu mereka di bait Allah juga tidak benar kehidupannya. Makanya Allah itu marah kepada dua-duanya ini, dikirim nabi. Akhirnya kerajaan utara itu dihancurkan pada waktu itu karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi pada waktu itu. Tahun 722 dihancurkan oleh Asyur, kerajaan utara yang disebut Israel begitu. Yang ibu kotanya Niniwe. Nah, bagian ini saya skip dulu karena bagian ini nanti saya akan singgung lagi. Kemudian kerajaan selatan juga dikirim Nabi. Tapi akhirnya apa? Mereka itu males dengarin Nabi. Karena Nabi itu kalau ngomong tajamnya luar biasa, akhirnya mereka lama-kelamaan itu dihancurkan juga oleh Allah pada tahun 586 sebelum Masehi yang dihancurkan oleh Babel. Makanya jangan heran ada kitab Daniel pada waktu itu di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama. Tetapi saya tidak akan masuk di situ terlalu panjang, saya akan langsung masuk di bagian yang paling penting. Kemudian kalau kita lihat ternyata di Daniel di situ, ternyata di situ ada nubuatan tentang kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Di dalam konteks Daniel pada waktu itu mereka sudah dijajah oleh Babel. Tetapi ternyata di situ juga dikatakan, entar dulu, kamu itu bukan hanya dijajah oleh Babel, tetapi kamu juga akan dijajah oleh media Persia. Babel itu kecil, terus besar makin besar, habis itu media Persia. Kemudian nanti dihancurkan lagi media Persia, dihancurkan. Kemudian ada kerajaan yang lebih besar lagi yaitu Yunani. Kemudian kerajaan Yunani dihancurkan, nanti ada kerajaan
Romawi. Dan di dalam konteks kerajaan demi kerajaan, bangsa Israel ini atau Yehuda ini dijajah demi jajah, demi jajah, demi jajah. Akhirnya mereka ini, waduh kapan kami ini bisa hidup bebas? Hidup kami dijajah terus. Tuhan, aku minta ampun kepada Engkau. Memang aku ini sudah berdosa kepada Engkau. Aku minta ampun, tolong bebasin aku. Makanya dalam konteks itulah muncul ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ingin menjaga daripada keimanan daripada orang Yahudi supaya mereka itu tidak jatuh lagi. Tapi yang jadi persoalannya mereka memagari sampai akhirnya itu menjadi jerat. Makanya jangan heran nanti dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus bertemu ahli Taurat itu bersih tegangnya luar biasa. Misalnya tentang hari Sabat. Hari Sabat itu mereka itu tidak boleh untuk melakukan pekerjaan apapun. Bahkan kalau misalnya ada orang jatuh misalnya di gempa bumi ya. Gempa bumi, terus habis itu ada orang yang masuk di situ ternyata ada orang, coba dilihat diangkat batunya, itu boleh diangkat batunya. Kalau misalnya dia masih hidup, oh ya udah dia masih hidup, batunya taruh nanti ya besok karena ini hari Sabat pergi. Nah, tapi yang jadi persoalannya Yesus ngomong, kau lihat itu manusia kayak begitu, kau biarin. Tapi ketika ternakmu jatuh ke got misalnya, ke selokan misalnya, engkau tolong, itu kurang ajar luar biasa orang. Ahli-ahli Taurat begitu, makanya Tuhan Yesus itu bersih tegang luar biasa pada waktu itu. Itu dalam konteks latar belakang perjanjian barunya. Begitu. Jadi dalam konteks itulah orang-orang Yahudi itu, dalam konteks itu mereka itu merasa, kok aku ini dijajah terus ya, kapan merdekanya, kapan begitu. Apalagi di dalam rentan waktu perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada namanya rentan waktu 400 tahun. Biasanya begitu ya. Masa-masa transisi begitu. Meskipun saya melihatnya bukan 400, kira-kira mungkin 500-an lebih begitu. Di situ Allah tidak mau berbicara sama sekali. Bahkan Allah tidak pernah mengirimkan nabi. Nah, dalam konteks itulah mereka sudah dijajah, gak merdeka begitu. Apalagi Tuhan itu rasanya jauh. Kemana Tuhan kok gak ada sama sekali. Makanya mereka itu menanti-nantikan kapan Tuhan kau menolong kami, kapan Tuhan. Lihat ini masa kekosongan, kami ini sedang dijajah, kami tidak merdeka dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah tulisan daripada Matius itu muncul. Ada masa transisi, di masa transisi itu ternyata adalah masa kekosongan, masa krisis dan lain-lain. Tapi mencengangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mungkin kita melihat di dalam konteks zaman sekarang, kita mungkin mendengar bahwa kalau misalnya kita ikut Kristus, maka hidup kita akan senang. Hidup kita akan sukses. Hidup kita akan tidak punya penyakit dan seterusnya. Tetapi di dalam tulisan Matius mengatakan, ini masa kekosongan loh. Ini masa krisis loh. Allah datang, apakah dia akan menolong kita untuk keluar dari masa krisis? Enggak. Kristus dengan jelas berbicara bahkan di dalam tulisan-tulisan Injil, bahkan dalam tulisan Matius itu juga jelas, enggak. Siapa bilang aku akan membawa kedamaian? Enggak. Engkau sekarang dijajah terus aku akan lepaskan? Enggak. Kata siapa? Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Makanya saya di situ katakan apakah masa kekosongan, krisis dan lain-lain itu akan berakhir ketika Yesus datang? Enggak. Bahkan Yesus mengatakan sendiri di dalam Matius pasal yang ke-24 itu dengan jelas. Orang Yahudi itu kan membangga-banggakan tentang bait Allah. Dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Waduh, megah luar biasa. Tapi Yesus ngomong, enggak, itu akan runtuh, akan hancur. Dan sejarah mencatat ada dokumennya tahun 70 Masehi hancur. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 24 di situ dikatakan ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata dan seterusnya. Bahkan di ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini jelas, Yesus sendiri yang ngomong. Krisis akan selesai? Enggak. Bahkan krisis yang kau alami ini akan makin lebih besar suatu saat nanti.
Ingat, bahkan bukan hanya itu, engkau kalau ikut aku mati. Ini jelas, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kalau ikut Kristus akan mati. Di dalam abad yang pertama itu dengan jelas sekali, orang-orang yang ikut Kristus ada yang sampai dikuliti. Luar biasa, dikuliti loh, luar biasa. Dia enggak disembeli dulu baru itu dikuliti, enggak. Kayak kalau kita menyembeli kambing gitu kan, perlu disembeli dulu baru dikuliti. Enggak, ini dikuliti langsung. Bahkan di dalam sejarah kita melihat ada orang-orang yang cinta Tuhan disuruh untuk murtad. Kau enggak mau murtad? Oke, lihat ya ini. Ini istrimu ya, saya perkosa di depan engkau. Luar biasa. Bahkan anaknya diperkosa di depan suaminya. Ada catatannya dalam sejarah. Bahkan ada yang disalib terbalik, ada yang dirajam, ada yang digoreng, ada yang dijadikan tempat itu untuk menyalakan api, obor. Ada dibuat minyak. Luar biasa enggak? Mau percaya Kristus? Ini akhir dari kehidupan. Nanti akan ada masa yang lebih dalam lagi, lebih susah lagi. Seperti yang dikatakan di situ, ada kelaparan, ada bangsa akan bangkit melawan bangsa dan seterusnya. Kita melihat misalnya di dalam konteks zaman sekarang misalnya, kalau kita melihat misalnya bangsa-bangsa terus dalam tanda kutip yang memamerkan akan alutsista mereka, bagaimana mereka punya senjata-senjata perangnya, itu sebenarnya bukan hanya pamer, tetapi untuk menunjukkan pada bangsa lain, engkau mau bertengkar sama saya punya ini loh, ayo kita bertengkar, adu lawan adu. Ini jelas, bahkan dikatakan kelaparan banyak terjadi kemana-mana. Kalau kita melihat memang kelaparan itu terjadi banyak sekali, bukan hanya karena kerakusan daripada manusia, misalnya ada menteri kita, mensos begitu, korupsi dan seterusnya. Ternyata bukan hanya karena kebobrokan manusia, tapi karena perubahan iklim yang luar biasa terjadi. Banyak tempat sudah mulai sulit untuk ditanami dan seterusnya. Bahkan misalnya kalau nggak saya salah ingat, begitu di Indonesia itu ada salah satu gunung, itu kalau nggak salah Puncak Jayawijaya itu ada salju abadi, katanya abadi. Beberapa tahun yang lalu, 19 berapa saya lupa, itu sekitaran 19 kilo kalau nggak salah. Sekarang tinggal 500 meter, kalau nggak salah ingat ya, bisa dicek. Luar biasa, ini perubahan iklim, bahkan di kutub utara itu sudah, di kutub itu sudah mencair luar biasa per tahun. Ini realita bahwa bumi akan hancur. Berarti ikut Kristus apakah nanti ke depannya akan makin baik? Enggak. Kita harus menerima realita seperti ini. Realita bumi akan hancur. Bahkan mungkin nyawa kita harus dipertaruhkan bagi Kristus. Itulah konteks di dalam tulisan Matius. Sehingga dalam konteks waktu itu ketika mereka baca, mereka menangis luar biasa. Mereka mengerti ikut Kristus itu ada bayar harga. Begitu. Mungkin sedikit saya akan tunjukkan di dalam kerangka apokaliptik. Kerangka apokaliptik itu adalah kerangka di dalam tulisan pada waktu itu untuk mengerti pesan yang disampaikan oleh tulisan-tulisan pada abad pertama. Jadi kerangka apokaliptik kalau kita lihat di atasnya itu adalah zaman PL, dari zaman lama. Jadi ada zaman lama, past and present itu sejarah dunia, terus kerajaan Allah didirikan begitu. Tetapi itu ada konteks perjanjian baru yang dilupakan oleh perjanjian lama, di mana ketika Mesias sang raja itu datang akan memisahkan, ada pemisah begitu, ada past, ada present, ada future. Future-nya itu adalah kekekalan. Dan menarik di situ ketika Yesus datang atau Mesias datang itu diawali dengan pertama, dia kedatangan pertama terus kedatangan kedua. Dan menarik tulisan Matius, kalau kita lihat Matius pasal pertama itu dikatakan Allah menyertai. Di dalam konteks pasal 28 Matius dikatakan Allah menyertai sampai kesudahan zaman. Artinya nanti ini sampai akhir Tuhan menyertai. Tapi ingat di dalam Tuhan menyertai ada namanya jatuh bangun. Bahkan sampai nanti akan makin rusak luar biasa dunia ini. Bukan hanya dunia ini yang akan makin turun, rusak. Tetapi hidup kita juga akan makin rusak, betul tidak? Karena hidup kita ini juga tidak akan mungkin selama-lamanya hidup di dalam dunia. Kita akan makin merosot seperti yang dikatakan di dalam surat Paulus misalnya. Tubuh kita ini makin merosot. Tidak mungkin kita
akan terus-terusan bertambah sehat. Bertambah tahun artinya kita juga berkurang umur kita di dalam dunia begitu. Di dalam konteks itulah makanya Matius dituliskan. Dan di situ saya tuliskan juga teleskoping. Teleskoping itu artinya apa? Teleskoping adalah artinya orang perjanjian lama itu hanya melihat satu titik begitu. Ketika perjanjian lama disebutkan Yesus akan datang pertama, Yesus akan datang kedua. Nah, mereka itu hanya lihatnya satu titik. Nah, makanya jangan heran ketika Yesus datang, loh ini betul apa enggak sih Yesus datang? Karena di dalam perjanjian lama itu dengan jelas ketika Yesus sang Mesias datang nanti ada damai. Nanti binatang itu enggak makan lagi binatang. Manusia tidak ada nanti namanya tidak ada tangisan air mata. Loh tapi Mesias datang. Dia itu lahirnya di kandang. Sudah di lahirnya kandang omongannya kadang-kadang agak sedeng begitu. Karena bagi orang Yahudi itu sedeng. Masa misalnya Yesus ngomong sebelum Abraham ada aku sudah ada. Nah ini kan namanya penghujatan. Dia menyebut dia Allah, berarti kan dia sedeng. Bagi orang Yahudi itu Yesus itu sedeng, orangnya agak gila begitu. Makanya mereka ngamuk luar biasa. Karena di dalam teleskoping itu mereka melihat satu titik. Kedatangan Mesias itu langsung ada damai. Tetapi kenyataannya tidak. Kedatangan Mesias itu ada dua kali, pertama dan yang kedua. Begitu, nanti kedua memang ada, setelah kedua nanti ada kedamaian, ada tangis, air mata itu akan dihilangkan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan bumi itu akan diperbarui dan seterusnya. Itu nanti ada zaman itu. Tetapi setelah zaman pertama kedatangan Kristus sampai Yesus datang kedua itu ada masa transisi. Di mana di situ akan ada makin kehidupan itu akan makin rusak. Akan makin turun luar biasa. Itulah di dalam konteks tulisan Matius begitu. Makanya jangan heran orang-orang pada waktu itu ketika membaca tulisan Matius, mereka itu langsung ngerti bahwa kalau ikut Kristus itu tidaklah mudah. Allah memang menyertai, tetapi Allah tidak pernah menghilangkan kesulitan. Ini realita yang dikatakan di dalam firman Allah begitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya seorang bernama Polikarpus misalnya, dia pernah mengatakan satu kata yang indah ketika dia mau dieksekusi mati. Karena dia disuruh untuk menghujat Yesus begitu. Gampang kau mau lepaskan dari hukuman bakar begini, gampang kau harus menghujat Yesus. Tapi dia mengatakan tidak. 86 tahun aku ikut Kristus, melayani dia. Dia tidak pernah melakukan satu pun kesalahan. Bagaimana mungkin aku mengingkari imanku begitu. Akhirnya dia dibakar. Bahkan di dalam tulisannya sebelum dia mati mengatakan nggak apa-apa dibakar. Ketika dibakar, orang percaya dibakar, itu bau yang harum, persembahan yang harum bagi Tuhan begitu. Dan kalau kita melihat memang Kristus juga akhirnya juga menderita. Makanya kalau kita lihat Markus misalnya, Markus di situ kan pasal pertama sampai pasal yang keberapa begitu. Kemudian nanti setelah Yesus mau disalibkan itu kan pelan-pelan. Pasal pertama itu terus cepet aja. Habis itu pasal mau akhir dia pelan-pelan. Seminggu, hari Sabtu, Minggu, Senin itu kayak slow motion pelan-pelan. Karena memang fokusnya itulah fokus daripada Injil. Yesus menderita. Sang Mesias itu menderita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah menyertai itu maka hidup kita sehat. Berarti kita kurang tepat membaca firman Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kalau ikut Kristus terus kita sakit kanker nanti bisa sembuh. Ya memang bisa sembuh sih. Tapi kebanyakan kan mati. Itu realita. Realita yang kita harus terima. Karena kita hidup di dunia gak mungkin selama-lamanya hidup begitu. Bahkan Kristus sendiri juga akhirnya mati kan, menderita. Bahkan pada waktu itu ketika dia lahir, lahir di kandang. Bahkan ketika dia mati, luar biasa. Dia disesah, dicambuk. Cambuknya itu bukan cambuk kayak sapu tongkat terus habis itu dicambuk begitu. Enggak, ini tongkat, ini ada tali, dan talinya itu ada kayak silet, sejenis silet. Nah kalau ditempelkan ke daging, maka daging kita itu bisa terkelupas. Nah, bayangin aja kalau pertama terkelupas nanti yang kedua pasti kemungkinan bisa masuk ke lubang yang sama. Artinya apa? Makin dalam lubangnya. Luar biasa itu. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia mau disalib, dia akan dikelilingi diajak untuk keliling ke kota Yerusalem.
Dengan apa? Dengan telanjang, betul-betul telanjang. Kalau zaman sekarang itu salib Yesus, ada Yesusnya begitu, itu kan dikasih celana dalam. Sebenarnya kalau kita lihat konteks asli pada masa lalu, pada masa itu, Yesus itu betul-betul telanjang. Karena itu hukuman pelecehan, hukuman yang luar biasa, penghinaannya luar biasa pada waktu itu. Bahkan ketika dia disalib, akhirnya di luar kota Yerusalem, dia disalib, dipakukan di persis di sininya. Meskipun secara arkeologi ada yang di sini, tetapi ini tidak banyak. Yang banyak itu yang di sini. Kenapa? Kalau di sini itu gampang sobek. Karena seorang kalau di sini kan dia harus menumpu bagian tubuhnya, kaki dan perutnya begitu. Kalau di sini gampang sobek. Makanya persis di sininya. Kalau nggak percaya coba sendiri, tapi nanti tanggung sendiri ya. Begitu. Ini pasti lebih kuat. Dan di dalam konteks itu salib itu bukan hukuman langsung mati, tetapi kalau dia bisa sehat, dalam pengertian tubuhnya itu kuat, bisa seminggu begitu. Bahkan secara arkeologi dinyatakan bisa lebih dari seminggu. Ini jelas, karena hukuman itu hukuman penghinaan, bukan hukuman untuk sekali mati begitu. Dalam konteks waktu itu, mereka itu yang dihukum menderita. Dan kita tahu Allah kita, Yesus itu menderita. Kenapa dia dihukum pada waktu itu? Karena dia mengatakan bahwa aku adalah Allah begitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya Allah, berarti dia baca Alkitabnya kurang, termasuk juga tidak melihat konteks masa lalu. Misalnya Matius pasal 26 itu mengatakan begini, ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias dan Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar langsung mengoyakkan, ini artinya, waduh ini kurang ajar nih orang. Ini kurang ajar, penghujatan ini. Sudah, kita nggak perlu bukti lagi. Kita perlu bunuh dia. Kita perlu binasakan dia. Karena orang Yahudi tahu kalau artinya Anak Manusia datang kepada lanjut usia, itu artinya dia mau mengatakan aku adalah Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13-14 dikatakan begini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini adalah nubuatan tentang kenaikan. Anak Manusia datang kepada yang lanjut usia, kepada Bapa. Nah, ini artinya apa? Yesus mengklaim aku adalah Allah. Bukti apa lagi? Makanya mereka mengatakan bukti apa lagi? Dia sudah siap untuk dibunuh. Ini artinya mengikut Yesus. Yesus pun menderita begitu. Bahkan di dalam konteks masa waktu itu, orang-orang Kristen yang pertama kali ikut Yesus, mereka dicaci juga seperti Yesus. Mereka juga difitnah juga iya seperti Yesus. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen awal-awal dianggap sebagai kanibal, seperti gurunya begitu. Penyesat luar biasa pada waktu itu. Pada waktu itu misalnya perjamuan kudus, kan kita tahu bahwa darah itu simbol, anggur itu adalah simbol darah, roti adalah simbol daging. Tapi pada waktu itu bagi mereka, orang-orang di sana itu menganggap orang Kristen itu adalah kanibal. Masa mereka makan daging, minum darah, itu kan kanibal. Makanya mereka disesat, dibunuh, apa-apakan, banyak sekali, luar biasa realitanya pada waktu itu. Dan itulah realita ikut Kristus. Mau ikut Kristus, mati. Harus siap mati begitu. Dalam keadaan krisis, Allah menyertai kita. Dalam keadaan yang sulit begitu, tetapi ada berita anugerah. Seperti yang dikatakan Lukas, ada kesukaan besar. Penyertaan Allah datang, real langsung. Kalau orang Yahudi pada waktu itu mana Allah, nggak ada. Makanya jangan heran ketika mereka setelah keluar dari tanah perbudakan, mereka itu bisa nyembah Allah yang lain. Karena mereka nggak lihat real, mereka hanya lihat, oh ini loh ada kuasa dari nabinya. Mereka nggak lihat langsung, tetapi Allah menyatakan diri langsung. Ini loh, lihat dengan mata kepalamu sendiri. Yesus datang langsung, Mesias itu datang. Bahkan dia rela mati bagi kita semua. Inilah berita Natal sekaligus persiapan kita.
kehadiran Kristus di dalam dunia untuk menyatakan bahwa Dia akan menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan zaman. Bahkan dalam kondisi apapun itu, kesulitan apapun, itu tetap Dia menyertai. Bahkan kalaupun nyawa sebagai taruhannya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nyawa pun bagai yang kita taruhkan untuk mengikut Kristus enggak apa-apa. Tapi perlu diingat, orang yang menyesak engkau, orang yang menyesak Kristus, itu nanti akan dihukum luar biasa berat. Makanya poin yang kedua yang penting, kehadiran Kristus di dunia untuk menyatakan bahwa kita tidak bisa lari dari hadiratnya yang kudus. Semua orang tidak bisa lari, bahkan yang menyesal Kristus sekalipun tidak bisa lari. Makanya Kristus perlu berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin kalau Yesus tidak pernah ngomong itu pasti orang-orang pasti masuk neraka semua itu. Neraka paling panas juga saya enggak tahu, pasti paling dalam. Kenapa? Karena ini Allah yang hadir dibunuh lagi sama mereka. Bayangin pasti itu hukumannya luar biasa berat. Begitu. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan enggak apa-apa. Meskipun nanti ada penganiayaan di dalam konteks penganiayaan begitu. Ingat, orang yang percaya itu akan mendapatkan kekekalan nantinya. Tetapi orang yang menganiaya engkau nanti akan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika orang-orang pada waktu itu membaca tulisan daripada kitab Wahyu, mereka langsung mengerti, dikuatkan, bahkan dihibur. Bahkan bukan hanya orang yang menyesal, orang percaya, memfitnah orang percaya, tetapi perlu diingat, orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh pun juga tidak akan luput daripada basmian daripada Allah pada saat nanti penghakiman yang kedua. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang dituliskan dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Gandum itu melambangkan orang yang sungguh-sungguh percaya, tetapi jerami itu melambangkan orang yang tidak percaya dan orang yang ngaku percaya tetapi tidak sungguh-sungguh. Sama seperti dalam konteks perjanjian lama, umat Allah itu ada dua arti. Yang pertama itu adalah umat yang sungguh-sungguh percaya, yang kedua adalah umat yang tidak sungguh-sungguh percaya. Umat yang sungguh-sungguh percaya akan masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah, tetapi yang tidak percaya akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, begitu. Seperti yang dikatakan oleh Matius, bahkan di situ dengan jelas sekali dikatakan. Misalnya di dalam Mazmur juga dikatakan ketika orang-orang itu mendapatkan sesuatu yang sulit sekali, Mazmur mengatakan begini, Mazmur 94 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong umat-Mu ya Tuhan, mereka remuk dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih dan anak-anak yatim mereka bunuh. Kadang-kadang ketika kita melihat realita kehidupan, orang percaya yang sungguh-sungguh itu kehidupannya sulitnya luar biasa. Tetapi orang yang enggak sungguh-sungguh percaya, termasuk orang yang enggak percaya itu gampang sekali hidupnya. Kadang-kadang kan kita ngomong, berapa lama lagi Tuhan Kau datang? Berapa lama lagi melihat mereka? Begitu. Mereka hidupnya enak, sedangkan orang yang sungguh-sungguh percaya ternyata tidak enak. Dan seterusnya. Kalau kita melihat misalnya di dalam Keluaran pasal yang ke-33, kita melihat di situ bahwa ketika orang-orang Israel setelah keluar dari tanah perbudakan, mereka kan di situ setelah pasal yang ke-14 mereka menyeberang Laut Teberau, kemudian ternyata pasal 32 mereka jatuh ke dalam dosa, di mana mereka menyembah lembu emas. Mereka nyembahnya betul kepada Allah yang tepat, tetapi cara menyembahnya keliru. Makanya Tuhan ngamuk luar biasa melalui Musa. Di situ Musa melemparkan dua loh batu begitu yang tertuliskan hukum Taurat begitu, 10 hukum Taurat, yang artinya di situ ketika dipecahkan artinya
batal. Karena hukum Taurat itu loh batu itu isinya 1-10, yang satunya adalah 1-10. Sama kayak kita misalnya lagi perjanjian kan sama isinya, nggak mungkin ya beda-beda. Isinya sama, artinya ketika dipecahkan artinya sobek atau disobek begitu, artinya perjanjian batal begitu. Karena apa? Karena Allah murka dengan apa yang mereka kerjakan begitu. Kemudian pasal yang ke-33 menarik, saya bacakan ayat yang pertama, saya bacakan begini. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian pada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan dan seterusnya. Kemudian yang 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika kita mengklaim bahwa Allah menyertai, kita juga perlu berhati-hati bahwa suatu saat nanti ketika kita hidup tidak sungguh-sungguh di hadapan Dia, kita juga akan dimurkai. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia yang berdosa. Allah yang kudus dengan manusia berdosa itu tidak bisa pernah bercampur, kecuali manusia dikuduskan dan kita berhiaskan kekudusan, barulah kita bisa datang kepada Allah. Kalau kita misalnya melihat di dalam konteks tabut perjanjian, misalnya kalau dalam perjanjian lama, kita tahu di situ kita lihat bahwa tabut perjanjian di situ ternyata kalau kita lihat secara arkeologi begitu, ternyata di dalam konteks Mesopotamia itu raja-raja itu punya kursi tinggi. Nah, kursi tingginya itu ketika dia duduk, nah itu kan kakinya bisa bergelantungan. Nah, supaya kakinya nggak bergelantungan, dia perlu dikasih tumpuan kaki begini. Nah, di dalam arkeologi ternyata ditemukan ketika tumpuan kaki ini, ternyata tumpuan kaki ini juga ada ukiran-ukiran yang begitu indah begitu. Ternyata di dalam konteks perjanjian lama, tumpuan kaki itu ya tabut perjanjian itu. Artinya apa? Allah itu begitu luar biasa kudus, bahkan tabut perjanjian aja kita nggak boleh lihat. Luar biasa kudus, bagaimana Allah yang kita bisa lihat sampai luar biasa begitu ya. Misalnya kalau dalam konteks beberapa tahun yang lalu itu saya sering lihat misalnya ada pengkhotbah yang kadang-kadang saya juga heran begitu, dia lihat dari mana begitu, ngomong hari ini saya ketemu Yesus begitu ngopi-ngopi. Saya juga heran, kok bisa ngopi ya? Perjanjian lama ngomong bahwa Allah itu tidak bisa ngopi-ngopi. Kita lihat juga nggak bisa. Musa aja ketika di semak duri, semak yang terbakar itu Allah mengatakan jangan. Bahkan ketika Yohanes anak Zebedeus di Pulau Patmos, dia sampai tersungkur. Paulus aja ketika ketemu Yesus menampakkan diri kepada dia sampai buta. Bagaimana kita bisa ngopi-ngopi begitu kan? Nah itu konteksnya seperti itu. Jadi ketika Allah menyertai artinya kita tidak bisa lari dari Dia yang kudus begitu. Kita pasti akan dibinasakan juga ketika kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia. Makanya jangan heran ketika orang-orang pada waktu itu di dalam abad yang pertama mereka betul-betul sungguh-sungguh di hadirat Allah. Bahkan mereka semua rela mati bagi Yesus pada waktu itu meskipun itu menakutkan begitu. Yang berikutnya adalah yang penting juga ketika arti kata Immanuel artinya adalah yang ketiga begitu. Kehadiran Kristus di dalam dunia untuk menyatakan bahwa Dia adalah Raja kita. Jadi Immanuel yang pertama itu Allah akan menyertai kita dalam segala kondisi. Yang kedua adalah Allah di situ Allah menyertai artinya kita tidak bisa lari dari hadiratnya yang kudus. Yang ketiga adalah arti Immanuel artinya Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah Raja kita. Jadi ketika kita ngaku percaya kepada Dia, maka kita harus merajakan Dia di dalam kehidupan kita begitu. Apapun yang terjadi kita perlu merajakan Dia. Tapi yang jadi persoalannya adalah ketika kita sudah percaya kita enggak langsung jadi Superman begitu, jadi Batman, jadi Iron Man atau apapun man-man yang begitu ya. Enggak jadi seperti itu. Kita masih berada di dalam darah daging. Kadang-kadang gitu kita pengen melawan Allah. Bahkan kita pengen, wah
Misalnya kalau kita lagi berbisnis, Tuhan ini lagi cuan ini cuannya tinggi ini, masa nggak boleh sih? Nanti saya kasih persembahan deh berapa kali lipat begitu kan? Atau kita misalnya jadi mahasiswa kan, waduh Tuhan, besok aja ya, aku ngerjain ya, besok aja lah. Padahal apalagi kalau kita lihat misalnya online begitu ya, banyak sekali saya lihat itu online HP-nya difoto dia, habis itu ditampangin di kameranya kamera laptop dia kelihatannya dia dengar begitu. Ada yang bahkan saya lihat di video mangguk-mangguk begini. Jadi kalau dosennya ngomong mangguk-mangguk kelihatan ngerti. Habis itu ditanya, mana ini anaknya? Ada anaknya, oh itu di mute begitu. Di mute tolong gitu. Akhirnya wah anaknya nggak dengar. Ya sudah yang lain. Nah itu ada itu di videonya. Saya nggak tahu juga dapat dari rekan-rekan yang lain begitu. Saya juga nggak tahu itu download dari mana. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita disertai, artinya Dia adalah Raja kita dan kita perlu merajakan Dia di dalam segala kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita yang percaya saat ini perlu merajakan Dia, mengakui Dia Raja. Bahkan semua orang nanti ketika di dalam penghakiman, semua orang itu akan mengakui Dia Raja tanpa terkecuali. Di dalam Filipi itu dengan jelas sekali, Filipi pasal yang kedua dikatakan seperti ini, ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika nanti penghakiman, tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dia bukan Tuhan, tidak ada satu orang pun. Meskipun kita percaya terus kita ngaku, tapi kita aplikasinya dalam praktek hidup kita nggak mengakui atau tidak mempraktekkan bahwa kita sedang merajakan Dia, tetap nanti ketika kita berada dalam penghakiman Dia, kita mau tidak mau akan mengakui bahwa Dia adalah Raja. Nah kalau sudah di situ berarti kita sudah terlambat. Ya silakan masuk dengan cepat begitu, masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala begitu. Itulah konteks pada waktu itu. Makanya orang-orang ketika mereka membaca tulisan Matius ini, mereka dengan air mata berlinang mau hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau hidup di dalam segala kondisi apapun. Bahkan rela mati. Makanya jangan heran di dalam konteks Lukas misalnya, hanya satu-satunya Lukas yang menambahkan ketika Yesus disalib begitu, mau disalib di dalam perjalanan kan dia sudah lemah. Kemudian dan Simon Kirene, hanya Lukas satu-satunya yang mengatakan sambil mengikutinya atau sambil mengikuti dia. Satu-satunya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa cek, hanya Lukas satu-satunya yang mengatakan itu. Artinya apa? Lukas mau mengatakan, ikut Kristus itu bukan hanya omongan, tapi praktek langsung. Ini loh Kirene orangnya, Simon Kirene. Bahkan di dalam Lukas juga dikatakan, kau mau ikut aku, pikul salib. Kau mau ikut aku? Di dalam Matius dikatakan, Matius 10 ayat 28 dikatakan begini. Mau ikut aku? Boleh. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mau ikut Kristus? Oke, jangan asal omong, tapi juga perlu dipraktekkan. Makanya jangan heran Yakobus mengatakan di dalam pasal yang pertama disebutkan bahwa kita jangan hanya jadi pendengar tetapi juga pelaku. Misalnya Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Makanya dalam konteks Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati, karena memang dalam konteks Yakobus aku percaya sama Kristus kok, tapi ketika jadi bos ditindas karyawannya. Ketika jadi percaya sama Kristus, omongannya luar biasa menyakitkan. Misalnya di situ ada pasal yang ketiga, dosa lidah. Kemudian percaya sama Kristus, tapi kok nggak percaya sama hari akhir misalnya, nggak percaya sama masa depan begitu, takut dengan masa depan, nggak mau bekerja dengan keras dan seterusnya dan seterusnya. Percaya sama Kristus, tapi realitanya nggak ada. Ya mati bagi Yakobus begitu. Itu sama aja omong kosong. Makanya ada tulisan daripada
Yakobus dikatakan bahwa kalau ikut Kristus bukan hanya ngaku, tetapi betul-betul hadir di dalam hati, terus kemudian terpancar keluar. Menjadi orang yang betul-betul datang kepada Dia. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, lantas bagaimana jikalau sepanjang tahun ini kita itu mungkin tidak merajakan Dia, bahkan mungkin kita tidak menuhankan Dia. Realitanya kita datang ke gereja, kita ikut online setiap minggu, tapi kenyataannya hidup kita tidak benar-benar merajakan Dia. Bagaimana? Yeskiel mengatakan di dalam konteks Yeskiel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 saya bacakan beginian. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Ini adalah nubuatan ketika mereka akan dibuang. Tapi Allah menyertai mereka. Artinya apa? Kita memang tidak mungkin bisa sempurna 100%, enggak mungkin. Bahkan mungkin dalam konteks misalnya cara kita berkomunikasi, kadang-kadang kita bisa salah pahami misalnya, padahal kita nggak ngomong seperti itu misalnya begitu, bisa aja disalahpahami sehingga orang tersakiti begitu, sehingga akhirnya kita berdosa begitu. Kita tidak bisa pungkiri demikian, kita pasti akan bisa jatuh kapanpun itu. Tetapi kalau kita betul-betul anak Allah, Dia akan menyertai kita. Tetapi kita perlu berjuang, dan nanti soal berjuang kita akan bahas lebih lanjut di minggu yang akan datang. Jadi di situ dengan jelas Allah menyertai. Aku tahu engkau itu jatuh, aku buang engkau, tapi sekarang aku akan menyertai engkau. Nanti ingat engkau akan kembali ke sini lagi. Bahkan kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Yunus misalnya, kenapa sih Yunus kok dipanggil ke Niniwe? Niniwe itu adalah ibu kota daripada Asyur. Itu ratusan tahun sebelum mereka dihancurkan. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks Niniwe, orang Niniwe itu ngerinya luar biasa loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka itu kalau menganiaya orang betul-betul dianiaya, luar biasa dianiaya, enggak disembelih dulu, dianiaya, bahkan dikuliti. Luar biasa dikuliti sambil tertawa-tawa, pelan-pelan lagi itu. Itu ada datanya, jelas. Pertanyaannya adalah kenapa perlu Tuhan mengutus Yunus pergi ke sana sebelum orang Israel ini dihancurkan oleh mereka. Bayangin kalau mereka nggak dipertobatkan dulu. Jadi apa ini orang Israel, betul nggak? Ini bisa jadi serundeng ini mungkin jadi rujak atau bagaimana saya nggak tahu. Mungkin mati semua. Tetapi karena anugerah Allah. Dan Allah tahu dan Allah sadar bahwa mereka itu adalah anaknya. Maka Allah perlu mengutus Yunus terlebih dahulu. Paling tidak supaya melembutkan hati mereka. Ya paling tidak punya rasa kasihan sedikit. Supaya apa? Orang Israel ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya, mati semua orang Israel. Dan itulah anugerah Tuhan. Sehingga di dalam momen Natal dan tahun baru ini kita perlu introspeksi diri kita. Betul nggak kita itu anak Dia? Sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita datang ke gereja itu hanya manipulasi kita saja. Atau karena hanya, oh enak kalau di gereja itu rasanya sendu-sendu begitu. Secara psikologis itu rasanya kok saya dekat begitu. Masalahnya secara psikologis yang dekat begitu belum tentu itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Allah. Sama seperti dalam konteks Keluaran, ketika mereka menyembah lembu emas, mereka kan merasa waduh ini Allahku secara psikologis, tapi Tuhan ngamuk. Itu bukan Allahmu. Itu bukan Allahmu. Allahmu itu aku. Tapi kenapa kamu menyembah lembu emas? Makanya di situ ada 3.000 orang dimurkai, mati. Kita perlu bertanya, betul nggak kita itu anaknya sungguh-sungguh? Kalau kita betul anak-anaknya sungguh-sungguh, ketika kita jatuh, kita akan diingatkan. Ketika kita jatuh, kita akan diingatkan. Dan sampai suatu saat nanti kita boleh makin bertumbuh di hadapan Dia. Allah menyertai artinya Allah akan menyertai kita dalam segala kondisi. Allah menyertai artinya adalah Allah akan terus menolong kita. Karena kita tidak bisa lari dari kekudusannya Dia, maka Dia akan terus menolong kita untuk berjuang hidup kudus bagi Dia. Allah menyertai artinya Allah ingin supaya Dia dirajakan oleh kita. Tetapi kenyataannya kita sering tidak mau merajakan Dia. Tetapi kalau kita betul-betul anaknya, Dia akan mengingatkan kita supaya kita terus merajakan Dia di dalam kehidupan kita begitu. Inilah berita firman Tuhan
Marilah kita belajar untuk menyatakan diri kita bahwa aku adalah anak Tuhan yang sejati. Dia adalah Allahku, dia akan menyertaiku dalam segala kondisi, dia akan terus menolongku di dalam segala jatuh bangun hidupku. Di dalam jatuh bangun kita, di dalam kehidupan kita, kita terus boleh merajakan dia. Satu hal yang saya mau katakan pada waktu malam Natal, saya menceritakan tentang salah seorang di Korea begitu. Di situ kan dikatakan, saya katakan bahwa dia itu mamanya sampai akhirnya merelakan dirinya bagi dia. Itu sama dengan Kristus. Kristus rela hadir bagi kita. Bahkan mati, telanjang luar biasa, disesal luar biasa, menggantikan kita. Kiranya kita juga belajar untuk terus berjuang, menghidupi iman kita betul-betul di hadapan dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam surga, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Engkau. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami sadar bahwa realita kehidupan kami masih berada dalam darah daging. Kami sadar kami terus saja ingin melawan Engkau. Bahkan kami tidak ingin merajakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak ingin berhiaskan kekudusan di dalam kehidupan kami. Engkau tolonglah kami, pimpinlah kami Tuhan, untuk kami boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh terus merajakan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin selama 1 tahun ini kita sudah banyak jatuh di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak melukai hati Allah. Bukan hanya melukai hati Allah, tapi kita juga melukai hati manusia. Bahkan bukan hanya melukai hati manusia, hati orang lain. Tetapi kita seringkali melukai diri kami sendiri secara tidak sadar. Pada pagi hari ini saya bertanya sebagai seorang hamba Tuhan, adakah dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kegerakan hati? Kurang 4 hari lagi kita akan berada di dalam tahun baru. Adakah yang dari Bapak Ibu Saudara sekalian berkomitmen? Aku mau di tahun yang baru, aku mau menghidupi akan imanku dengan sungguh-sungguh, merajakan Kristus, belajar menghiasi kehidupan ini dengan kekudusan. Adakah yang Bapak Ibu Saudara berkomitmen? Saya akan doakan. Boleh angkat tangan, saya akan doakan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya akan doakan sebagai hamba Tuhan. Yang berikutnya saya bertanya, adakah dari saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kegerakan hati? Sudah lama Tuhan memanggil engkau menjadi hamba Tuhan, tapi sampai hari ini mungkin engkau berkeras hati mengatakan, aku tidak pernah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan meneguhkan engkau, bertanya, maukah engkau menjadi seorang hamba Tuhan, taat pada Dia, melayani Dia seumur hidup, masuk ke sekolah Alkitab, diutus, kemudian melayani Tuhan. Tidak perlu takut biaya dari mana, tidak perlu takut masa depan bagaimana. Kalau engkau percaya bahwa Allah menyertai engkau, Dia akan terus menyertai engkau sampai engkau bisa menggenapi akan panggilannya. Adakah yang memiliki gerakan seperti ini? Boleh angkat tangan, saya akan mendoakan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada anak-anak Bapak Ibu yang memiliki panggilan menjadi hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu melarang. Pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, jikalau engkau memang merajakan Kristus, lepaskan anakmu. Karena anakmu bukan hakmu, anakmu itu adalah hak Tuhan. Dia mau pakai dia menjadi hambanya. Kiranya engkau pun dengan lembut hati, lepaskan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Adakah yang memiliki gerakan seperti ini? Boleh angkat tangan dimanapun kalian berada. Saya akan mendoakannya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini. Kiranya engkau pimpin sertai mereka yang berkomitmen tahun depan untuk hidup kudus, merajakan engkau di dalam kehidupan mereka. Termasuk bagi anak-anak
Tuhan yang percaya pada Engkau dan menerima panggilan-Mu yang sudah lama. Kiranya Engkau pimpin sertai mereka, berikanlah keberanian untuk mereka masuk ke sekolah Alkitab dan kemudian diutus menjadi hamba-hamba-Mu. Dimanapun Engkau ingin mereka melayani Engkau. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup mereka. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.